Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga hadirkan beberapa informasi menarik lain. Di antaranya polisi menyita plat mobil RFS milik selebgram Rahel Fenya. Bersama saya Fazilah Kaironisa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Truk pengangkut tabung gas hangus terbakar di Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung. Kejadian tersebut sontak membuat warga panik mengingat kobaran api sulit dipadamkan disertai letupan tabung gas. Inilah detik-detik saat warga Desa Serdang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan bahu-membahu memadamkan api yang melalap sebuah truk pengangkut tabung gas LPG 3 kg. Meskipun warga berusaha sekuat tenaga menyiram truk dengan air, namun api justru semakin membesar. Warga yang ketakutan kemudian menjauh dari truk yang membawa 500 tabung gas melon. Diduga api berasal dari kebocoran tabung gas. Beruntung sopir dan kenek truk berhasil menyelamatkan diri. Tak lama kemudian, 2 unit mobil pemadam kebakaran Bangka Selatan tiba di lokasi untuk memadamkan api. Meski api berhasil dipadamkan, namun kondisi mobil dan ratusan tabung LPG ludes terbakar. Kobaran api yang cukup besar membuat 1 unit mobil milik warga rusak terkena hawa panas. Kita hampir zuhur lah. Api itu mati, hujan datang. Mobil warga sebelah habis Pak. Karena pasan api itu. Tapi cuman ada catnya Pak ya. Luntur kan. Mungkin kebesaran api itu lah. Udah sempat lagi dievakuasi jadi mobil. Takut Pak. Udah berani. Tidak berani lihat api besar begini. Tabung gas yang telah terbakar tersebut kemudian dievakuasi ke mobil truk lainnya untuk dibawa ke gudang pemilik. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, Wiwin Suseno, iNews melaporkan. Dari informasi kecelakaan, truk gandeng menabrak motor dan mobil di jalur selatan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. 1 orang meninggal. Satu orang meninggal dunia dalam kecelakaan di ruas Jalan Raya Malang, Surabaya, Desa Pararejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Senin malam. Sebuah truk gandeng pengangkut gula pasir menabrak sebuah motor dan minibus diduga akibat rem tidak berfungsi. Wanita ini tak kuasa menahan tangis saat melihat jasad anaknya terbaring tak bernyawa di Puskesmas Purwodadi. Korban meninggal adalah pengendara motor. Sementara sopir truk selamat meski mengalami luka-luka. Hilang bis langsung nggak bisa ini sebenarnya. Nggak bisa terkendali setirnya. Nguling terus. Nubruk apa pertama awalnya? Nggak nubruk masih itu mau ke kali. Selain ini masih ini nabrak apa lagi? Yang pakai sepeda motor ya? Ya, selain sepeda motor ini nabrak apa? Mobil Pak tadi katanya. Mobil. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas dari Malang ke Surabaya maupun sebaliknya macet panjang. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Terjebak macet di tengah rel perlintasan kereta tanpa palang pintu di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Seorang pemotor nyaris tewas tersambar KRL. Korban selamat, sementara KRL nyaris anjlok. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mengevakuasi sebuah sepeda motor yang tergilas kereta di perlintasan Jalan Tenaga Listrik Tanah Abang, Jakarta Pusat. Motor sulit dievakuasi karena sudah hancur berantakan. Kecelakaan pengendara motor dengan kereta komuter lain terjadi saat korban akan menyeberangi rel perlintasan tanpa palang pintu di tengah arus kendaraan yang padat. Saat berada di antara 2 rel, sepeda motor korban yang terjebak kemacetan tiba-tiba mendadak tak bisa digerakkan. Beruntung pengendara langsung lari menyelamatkan diri. Ada 3 orang, saya udah berhenti 3 orang.
tengah trennya 2 jalur, tengah-tengah udah 2 orang juga, motor di tengah. Setelah dari arah Tanah Abang ke Palmerah yang lewat, nah yang jaga mungkin nggak lihat dari Palmerah ada kereta di jalan. Saya baru maju, kira-kira 150 meter dari arah Palmerah ada kereta lagi. Saya mundur nggak bisa, motor saya lempar. Eksekusi ruko di Surabaya, Jawa Timur diwarnai adu mulut. Keluarga pemilik ruko menolak eksekusi oleh jurusita Pengadilan Negeri Surabaya. Keluarga pemilik ruko ini terlibat adu mulut dengan kuasa hukum penggugat di depan sebuah kompleks ruko di Surabaya, Jawa Timur. Mereka menolak eksekusi yang dilakukan jurusita Pengadilan Negeri Surabaya terhadap 4 ruko. Jurusita pun terpaksa membongkar paksa pintu ruko yang dikunci oleh pemilik ruko. Mereka juga mengeluarkan paksa barang-barang yang ada di dalamnya. Eksekusi ruko ini buntut dari sengketa jual beli bangunan antara dua pihak. Sengketa tentang jual beli bangunan, ini kan karena IPT, jadi jual beli bangunan antara Hendata Tanto dengan Yulianto. Nah, kemudian sengketa di Pengadilan Negeri sampai di tingkat PK dimenangkan oleh Hendata Tanto. Eksekusi hari tetap berjalan dan dijaga oleh petugas kepolisian. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Tolak rencana pelantikan Wakil Bupati Bekasi terpilih Ahmad Marzuki yang akan digelar hari ini, puluhan mahasiswa berunjuk rasa di gedung Kementerian Dalam Negeri Gambir, Jakarta Pusat. Massa sempat menyegel pintu gerbang gedung. Puluhan mahasiswa dari sejumlah aliansi melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa sore. Dengan membawa sejumlah atribut, massa yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia menyuarakan tuntutan menolak rencana Mendagri melantik Ahmad Marzuki sebagai wakil bupati yang rencananya akan digelar hari Rabu. Atas nama orang-orang yang berada di Bekasi yang tidak bisa. Mahasiswa menilai pemilihan Ahmad Marzuki sebagai wakil Bupati Bekasi telah cacat hukum dan mencederai demokrasi sehingga tidak perlu melakukan pelantikan. Isu-isu yang beredar. Kesal lantaran tak juga mendapat respon, mahasiswa menyegel gerbang utama gedung Kemendagri dengan memasang atribut aksi. Dan para muda yang tentunya hari ini bukti kecintaan kita terhadap demokrasi. Aksi serupa juga dilakukan sekelompok orang yang menamakan diri Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Bekasi Bergerak. Jika Mendagri tetap menggelar pelantikan, maka kedua elemen masyarakat aksi akan melayangkan gugatan hukum dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Namun di situ ada legitimasi, khususnya pasal 176 ayat 4 terkait dengan pimpinan kepala daerah rekan-rekan. Untuk penolakan kali ini kita akan melakukan judicial review kepada MK terkait dengan adanya kecacatan hukum secara demokrasi itu sendiri. Kasus tersebut mencuat ketika Pemprov Jawa Barat menyatakan tidak dapat melakukan pelantikan terhadap Ahmad Marzuki karena menilai proses administrasi dan internal panitia pemilihan wakil bupati dilakukan tidak benar dan pengusulan calon bupati tidak dilakukan melalui bupati. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara sekelompok orang yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Sadar Hukum menggelar unjuk rasa di depan kantor Kementerian Hukum dan HAM Jakarta. Unjuk rasa merupakan buntut video viral seorang warga binaan yang diduga mengalami perundungan disiram air comberan. Aliansi Masyarakat Sadar Hukum Selasa kemarin berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Hukum dan HAM Jakarta. Unjuk rasa merupakan buntut video viral seorang warga binaan di Lapas Kelas 1 Pontianak, Kalimantan Timur yang diduga mengalami perundungan disiram air kotor oleh warga binaan lain. Massa minta Kementerian Hukum dan HAM mengusut kasus tersebut.
Massa menduga seorang terpidana mati berinisial TF berada di belakang dugaan perundungan. Tuntutan hari ini terkait dengan video yang minggu kemarin beredar bahwa seorang terpidana mati, saudara Teddy Fahrizal, di lapas kelas 2A Pontianak, di mana dia menyiram salah satu tahanannya dengan air cemberang yang kami anggap tidak manusiawi dan itu sangat tidak layak dipertontonkan di publik. Video seorang narapidana lapas kelas 1 Pontianak yang diguyur oleh narapidana lain dengan air kotor viral di sosial media. Dalam tayangan berdurasi semenit, narapidana berinisial EBP diguyur hingga beberapa kali. Kalapas Pontianak menyebut penyiraman bukan perundungan, namun ritual buang sial karena hukuman napi berinisial EBP mendapat pengurangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Unjuk rasa menuntut perbaikan upah minimum provinsi digelar pekerja metal Indonesia di Gedung Balai Kota Jakarta. Aksi berlangsung damai dengan pengawalan polisi. Ya nggak bisa dong. Kita taat protes. Ratusan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia menggelar unjuk rasa di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta. Buruh berorasi menuntut kenaikan upah minimum provinsi sebesar 10% untuk tahun 2022 mendatang. Selain menuntut kenaikan upah, buruh juga menuntut agar Undang-Undang Cipta Kerja dihapus karena menyengsarakan nasib mereka. Bahwa kita akan minta kepada gubernur untuk dapat menaikkan UMP dan UMSP tahun 2022. Karena apa? Kita melihat di tahun 2021 tidak ada respon positif dari gubernur tentang UMSP. Unjuk rasa buruh menyebabkan arus kendaraan di Jalan Medan Merdeka Selatan sempat tersendat. Selain di Jakarta, unjuk rasa juga digelar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia di sejumlah wilayah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. 5 korban kecelakaan bus Transjakarta masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Sementara 2 korban meninggal telah dibawa keluarga. Tim medis Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta masih merawat 5 korban kecelakaan bus Transjakarta di ruang rawat inap rumah sakit. Dari hasil rekam medis, kelima korban terluka di bagian tangan, kepala, dan juga patah tulang. Beberapa di antaranya sudah dioperasi. Sementara 10 korban lainnya sudah dipulangkan untuk rawat jalan. Adapun 2 jenazah yang teridentifikasi sebagai sopir bus dan seorang penumpang bus Transjakarta sudah dijemput pihak keluarga. Sebaiknya ada luka-luka, kemudian ada fraktur atau patah tulang. Saat ini juga sebagian sudah dilakukan tindakan operasi. Yang dirawat 5 orang, ada luka di tangan, kemudian ada patah tulang ya. Ada patah tulang di lengan, kemudian ada di tulang dada, kemudian ada di rahang. Saat ini direncanakan untuk operasi. Relatif stabil saat ini. Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjenguk korban kecelakaan Transjakarta di RSUD Budi Asi Jakarta. Anies juga memastikan bahwa PT Transjakarta akan menanggung penuh biaya perawatan korban hingga sembuh. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. PT Industri Kereta Api Persero atau PT Inka memutuskan untuk menarik kembali rangkaian kereta LRT Jabodebek yang kecelakaan. Penarikan dilakukan untuk perbaikan di pabrik kereta Madiun, Jawa Timur. Hingga kini kedua rangkaian LRT yang Senin kemarin tabrakan masih berada di atas jalan layang menunggu evakuasi Tim Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Menurut keterangan PT Inka, kecelakaan diduga karena salah satu LRT melaju dengan kecepatan di atas standar saat diarahkan untuk berpindah jalur. Karena itu terdapat indikasi kelalaian masinis dalam insiden. Orang panitia acara Menwa UNS diperiksa polisi terkait tewasnya seorang mahasiswa. Selengkapnya sesaat lagi.